Nah saudara, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu bagian dari rangkaian kisah Natal, saudaraku. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama dari Lukas pasal yang ke-8, pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat yang ke-10 sampai 12 saja. Lukas pasal yang ke-2, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Ini dalam perikop sebetulnya tentang gembala-gembala, ya. Dan Lukas yang memuatnya. Kalau sudah cari di Matius tidak ada. Di Markus juga. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh dunia, seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Saudara, dalam masa-masa Advent ini saya mengajak kita untuk belajar tentang jangan takut dari berbagai perspektif tentunya. Karena memang saya dan saudara masing-masing punya ketakutannya sendiri. Tidak sama satu dengan yang lain. Ada orang yang takut dengan ini, yang dengan itu enggak. Ada orang takut dalam bidang ini, bidang lain tidak. Berbeda kita masing-masing ketakutannya. Minggu lalu kita belajar bersama-sama tentang Maria. Saudaraku, jangan takut. Malaikat menyerukan yang sama. Jangan takut. Saudara, memang pemahaman dasar ketika kita berbicara tentang penampakan atau teofani, malaikat atau Allah, ya malaikat yang seringkali digambarkan dalam Alkitab ya. Selalu ada penyertaan ini, jangan takut. Sebetulnya ini menunjukkan satu konsep dasar bahwa sebenarnya manusia itu menyadari bahwa dia itu tidak bisa bertemu dengan Allah. Gak bisa, kalau ketemu mati. Maka ketika Musa ada belukar atau duri yang menyala, sama juga. Ketika malaikat menampakkan diri kepada Maria, jangan takut. Sekalipun perspektif yang kita lihat kemarin adalah bagaimana Maria tentu dari sisi dia sebagai orang yang sederhana, yang biasa, tapi kenapa Tuhan berikan dia karunia yang besar, yang mungkin dunia nggak bisa lihat, yang saya dan saudara juga nggak bisa lihat. Pada waktu itu loh ya, karena Ibu Pendeta kemarin bahas ya, seorang darah ya, kalau dalam kan jelas ya, Virgin Mary. Jadi memang bukan hanya darah, perawan. Artinya memang dia belum pernah lakukan hubungan suami istri. Bisa hamil. Saudara, ini bukan satu gampang istilah ini. Gak mungkin. Tapi dalam pergumulannya yang kemarin kita lihat, dan sepanjang minggu ini saya mencoba membagikan kepada Anda perenungan di sekitar Maria. Harapan saya kita semua semakin memahami. Karena ketika saya juga merenungkannya, ada banyak hal yang kita bisa belajar dari Maria. Dalam ketidakmengertiannya, dalam kebingungannya, dalam bayang-bayang resiko yang besar. Akhirnya dia bilang apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan itu terjadi. Nah, hari ini dalam perspektif yang berbeda, kita ingin belajar dari gembala. Saudara, dari perspektif yang berbeda. Antara Maria dengan gembala. Nah, kita mau lihat saudaraku, kalau saudara memperhatikan ayat ini, ayat yang saudara cukup populer dalam kisah Natal. Karena di dalam Lukas ini mencantumkan bagaimana gembala-gembala di Padang Efrata yang mendapat kunjungan malaikat menyampaikan berita tentang kelahiran Yesus.
Saudara, pagi ini saya ingin mengajak kita melihat dari 2 ayat ini 2 hal saja. Dari 3 ayat ini. Yang pertama, seruan malaikat kepada gembala. Jangan takut. Tadi perhatikan kepada Maria sama, jangan takut. Saudara, ketika kita berbicara tentang ketakutan, tadi saya katakan setiap orang mempunyai ketakutannya sendiri. Ya, ada orang takut sakit. Ya, bahkan ada orang disuntik pun takut. Kalau bisa saya gak sakit lah, sebenarnya bukan takut sakitnya, takut disuntik. Ada. Kekar badannya, berkumis, tapi takut disuntik. Ada. Ya, tapi orang gitu nggak ada di sini berani semua. Ya, takut sakit, takut apa? Takut miskin. Ada takut miskin. Takut apa? Ya, macam-macam ketakutan. Ya, ketakutan. Ada yang takut sakit, takut miskin, takut kehilangan pekerjaan, ya, takut nggak naik sekolah, takut nggak bisa lanjut sekolah, takut dijahatin orang. Macam-macam kita bisa mengenai takut. Takut tiba-tiba ada bencana, macam-macam. Takut mati. Ini takut yang dimiliki semua orang, bukan? Tapi di sisi lain ada orang yang takutnya agak berbeda dari jenis ini. Ya. Takut apa? Takut disaingi. Takut apa? Takut tidak dihormati. Takut apa? Ada banyak ketakutan, Bapak Ibu. Setiap orang mempunyai ketakutannya masing-masing. Sekali lagi. Nah, apalagi dalam konteks gembala, orang-orang yang termarginalkan, kaum minoritas pada zamannya yang hampir tidak dianggap orang sebetulnya. Karena secara strata sosial mereka orang yang tidak jelas. Karena pekerjaan gembala itu pekerjaan yang bisa apa istilahnya pocokan seperti itu. Dia bukan gembala, bukan dombanya sendiri. Dia menggembalakan domba orang lain, tetapi resikonya sangat besar. Bagaimana? Dia harus nginap, ya, bukan pagi pulang sore, bukan. Nginap. Jadi lebih hebat dari saudara yang berangkat kantor dari pagi pulang sore. Ini nginap, saudaraku. Nginap, resikonya besar. Apa? Selain domba-dombanya bisa terancam habis, dia pun bisa mati. Karena binatang buas, bukan? Ini kondisinya. Jadi ketakutan bukan hal yang aneh. Sangat masuk akal, ya, sangat bisa dimengerti ketakutan itu. Nah, saudara, tapi hari ini saya tidak mengupas tentang bagaimana gembala. Tapi saya mau mengupas prinsip ketakutan. Saudara perhatikan, kalau kita berbicara ketakutan sebenarnya, semakin saya dan saudara fokus pada diri sendiri, selagi kita fokus pada sekitar, pasti akan muncul atau akan makin besar, makin banyak ketakutan kita. Saudara, saya mungkin mulai dari contoh yang sederhana. Dulu kalau kita mau apa-apa nggak pernah berpikir panjang, ya. Saya juga orang yang paling nggak teratur sebetulnya, saya, saudaraku, nggak teratur. Nggak teratur tuh gini, ada orang yang pembersih, ya. Pembersih asal mau makan cuci tangan dulu, bersih-bersih. Saya bukan tipe orang itu. Saya nggak cuci tangan pun langsung makan, nggak masalah. Dulu. Dan nggak pernah berpikir apa-apa. Tapi sekarang mau makan, cuci tangan nggak, Bapak Ibu? Cuci tangan, ya. Bahkan bukan hanya cuci tangan. Cuci tangan sampai bersih. Cuci muka, cuci kaki, mungkin mau mandi dulu baru makan. Nah, waktu cuci tangan, saudaraku, ini yang sering terganggu dalam pikiran saya. Saya tahap sini, saya bayangkan, virus di mana, ya? Sini, sampai sini kadang-kadang, ya. Terus saya buka masker, kan. Pikiran saya lagi, masker ini yang ada virusnya depan atau belakang, ya? Pokoknya semakin saya pikirkan itu, saya semakin stres sebetulnya. Padahal kalau tidak dipikirkan nggak masalah itu.
Maksudnya tidak dipikir, oh di mana virusnya, nggak masalah. Artinya bagi saya, ya virus ada di situ sih masih. Kemudian kita pikir ketika kita pikir sendiri, ya ini tadi saya bicara keadaan. Ada satu pengalaman yang sederhana gini. Suatu ketika saya masuki daerah tempat yang baru. Waktu itu saya mau kunjungan ke pos pelayanan di pelayanan dan kami dari satu tempat itu kami pagi-pagi jam 2 pagi. Ya karena saya pikir daripada nginap besok pagi nggak keburu, mendingan saya bilang sama teman saya, udahlah kita jalan aja malam. Ya namanya malam nyupir kan ngantuk-ngantuk ya, ya udah gantian. Saya suka ganti-gantian. Nah waktu pas giliran saya itu sudah sampai tempat, itu masuk satu gang kecil. Jadi teman saya ini bilang, oh Pak lewat situ. Ya udah saya supir aja, lurus gitu ya, lurus. Nyampe sudah ke tempat itu. Ya, kemudian tidurlah kami. Pagi-pagi kan mau berangkat ke gereja. Jadi saya waktu pagi-pagi itu, udahlah sayalah yang nyetir, saya pikirkan. Sayalah yang bawa. Waktu saya sedang naik kan, aduh saya nggak berani. Ternyata jalan yang tadi malam saya lewati itu begitu kecil. Di semen itu di cor, terus tinggi. Jadi itu jalan itu ngepas banget sama mobil. Saya bilang, aduh nggak berani kayak gini. Udahlah kamu aja yang bawa, saya bilang saya turun lagi. Padahal malam saya bisa enggak? Karena enggak lihat kan. Nah contoh yang hampir sama waktu saya besok ke Opung Boksa pertama sekali. Kan saya pakai Waze. Ya jadi saya ngikuti Waze aja. Ya itu pas hujan-hujan kalau nggak salah. Hujan sama ibu juga. Pas hujan-hujan. Masuk gangnya itu saya masuk aja. Gang kecil itu. Masuk tuh bisa kan jalan. Karena saya kan nggak lihat kanan kiri. Saya cuma lihat Waze. Ya, lihat saja. Kemudian nyampe situ. Terus saya turun kan. Oh, kecil sekali jalan ini. Saudara, apa yang saya lakukan, saudaraku? Waktu mau balik saya telepon Pak Tambunan. Pak Tambunan jemput saya lah. Aneh ya. Saya bisa masuk. Nggak bisa keluar. Aneh. Saudara, tapi ini nyata. Ketika kita lihat sekitar kita, sering muncul ketakutan. Sering muncul kekhawatiran. Usia sekarang berapa ya? Oh sekian. Kerja tinggal berapa tahun lagi ya? Tinggal sekian. Tabungan sudah berapa ya? Baru sekian. Anak berapa ya? Sekian. Yang kuliah nanti biayanya berapa ya? Sekian. Anda pede atau takut? Atau khawatir? Ya. Saudara, semakin kita melihat diri kita, semakin kita takut. Semakin kita lihat keadaan di sekitar, semakin kita takut. Kenapa? Pertanyaan saya. Kenapa kita begitu takut ketika melihat diri sendiri? Kenapa? Karena sebetulnya manusia itu, saudaraku, menyadari keterbatasannya. Karena manusia menyadari saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Terbatas. Maka semakin melihat diri sendiri, saudaraku, makin ketakutan itu besar. Saudara lihat Maria. Hah, saya bisa hamil. Bagaimana saya hamil? Nikah aja belum sama si Ucup. Yusuf. Itu si Ucup. Panggilannya. Ya. Nikah aja belum. Bagaimana saya bisa hamil? Ya. Sekalipun dulu kalau opungnya opung kita ngajarikan kalau pegang lelaki bisa hamil. Dulu opung kita kan. Ya. Ngajarinya gitu ya, makanya nggak berani pegang-pegang. Sekarang karena sudah tahu sering pegang. Ya, saudaraku. Sudah bagaimana bisa terjadi? Kemudian Maria berpikir lagi. Ibu pendeta kemarin jelaskan juga. Kalau saya hamil, apa kata lingkungan? Oh, bukan masalah gosip, saudara, waktu itu. Bukan masalah gosip. Kalau gosip mah gampang, sumpel aja telinga. Ini bukan. Kalau tahu dia belum nikah, sudah hamil, mati. Itu aja jawabannya. Kenapa?
dia harus ditimpuk batu, dirajam sampai mati. Sayang memang Alkitab kita tidak menceritakan ini sekali. Tapi kalau saudara membaca di dalam cerita di tempat-tempat lain, di catatan-catatan lain, itu sangat dimuat. Saudaraku, melihat dia takut. Untung Maria, dia bilang apa? Aku ini hamba Tuhan. Jadilah sesuai perkataanmu. Sesuai perkataan malaikat itu. Saudaraku. Nah, gembala sama. Bagaimana dia kerja menjaga domba? Sebanyak-banyaknya gembala, nggak mungkin kan lebih banyak gembala daripada dombanya? Nggak mungkin kan? Pasti lebih banyak dombanya. Bagaimana mereka bisa menjaga? Aman. Sekuat-kuatnya dia, apakah pasti bisa menghadapi serigala atau harimau atau singa yang akan menerkam dombanya? Sebagus-bagusnya dia kerja, apakah dia tidak khawatir memikirkan keluarga yang ditinggal? Sebagus-bagusnya dia kerja, dia nggak ada jaminan apakah tahun besok masih kerja. Nggak ada. Maka saudara, ketakutan ini pasti juga dialami oleh para gembala. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam konteks corona atau pandemi COVID-19 ini, COVID-19 ini, perhatikan baik-baik. Ketika engkau lihat dirimu, ketika engkau lihat kanan kirimu, keadaanmu, maka ketakutan akan makin besar. Ketakutan apapun, saudara. Banyak orang yang takut kan dalam bersaing. Kenapa? Saya pernah bilang gini, saudara, kan ada seorang pemimpin itu, saya pernah ceritakan di tim di tim doa kami. Jadi kalau saudaraku, orang yang suka menghambat orang maju itu, sebetulnya dia takut. Dia orang pendek. Maksudnya, kalau dia suka menghambat orang maju karena dia pendek, saya suka bandingkan gini. Saudara lihat anak-anak dan orang tua. Kalau anak-anak pengen dengan kita, apa yang dia lakukan? Dia tarik kita ya. Karena anak itu pendek. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau bicara dengan anak, apa yang bapak ibu lakukan? Nunduk. Oke? Dia sudah ketakutan, termasuk disaingi. Takut, istilahnya, direndahkan orang. Karena kita melihat diri kita sendiri terbatas. Maksud saya. Jadi berita yang pertama disampaikan oleh malaikat adalah jangan takut. Even dirimu terbatas. Sekalipun keadaanmu juga tidak baik. Jangan takut. Kenapa? Ini berita yang kedua. Karena dikatakan di situ kesukaan besar. Saudara, saya pada waktu merenungkan ini, membaca ini, kan tadi pemikiran saya sederhana. Kan setiap orang punya ketakutan beda-beda. Ya, ketakutan beda-beda. Ya kan? Ada orang, istilahnya tadi, takut sakit. Berarti kan dia butuh sehat dong. Ada orang takut umpamanya tentang ekonomi. Berarti dia butuh pekerjaan atau uang dong. Ada orang yang takut jomblo, berarti dia butuh teman dong. Berarti jawabannya harusnya beda-beda dong. Karena setiap orang punya ketakutannya. Tapi berita yang di dalam Alkitab ini sempat membuat saya juga bingung. Karena dia bilang gini, sesungguhnya, saya salah baca. Ya, dia bilang gini, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk siapa? Seluruh bangsa. Saya berpikirnya sederhana, semestinya Pak Malaikat ini
ketika menyampaikan kepada gembala, aku menyampaikan kesukaan besar bagimu. Udah, kamu gak usah jadi gembala lagi. Gak usah ninggalkan anak istrimu. Gak usah hidup dalam ketidakpastian. Sudah, ada pekerjaan untukmu. Itu dong semestinya. Pikiran saya sederhana loh. Tapi kenapa malaikat bilang ini? Kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Berarti yang disampaikan malaikat ini satu sukacita besar lintas batas. Jadi seperti ini, apapun masalahnya jawabannya satu itu. Seolah-olah gitu kan? Betul ya? Apapun masalahnya jawabannya satu. Jadi waktu saya coba baca berkali-kali, iya ya, kok enggak yang kalau saya umpamanya ini kita sedang tidak ada pekerjaan. Kemudian kabar sukacita yang Anda pengen dengar apa? Anda dapat pekerjaan dong, betul ya? Ya kan? Kita sudah lama umpamanya bisnis, kemudian kok seret? Berita yang paling Anda pengen dengar apa? Anda sudah lama sakit. Berita sukacita yang paling Anda ingin dengar apa? Sembuh kan? Pasti kan? Tapi ini kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Bagaimana bisa? Nah saudara perhatikan baik-baik saudaraku. Ketika kita berbicara ketakutan. Apa sebenarnya biangnya? Akarnya. Kenapa Anda takut? Kenapa saya takut? Sebetulnya yang membuat saya takut bukan penyakit, yang membuat saya dan saudara takut bukan masalah, bukan hal-hal yang lain. Yang membuat saya dan saudara takut karena saya dan saudara menyadari saya dan saudara itu sangat terbatas. Sekali lagi, saya dan saudara sangat terbatas. Seumpamanya Anda bisa mengatasi penyakit itu, Anda takut tidak? Sekarang baru ada vaksin aja kita sudah pede kan? Vaksin, sudah divaksin, pede kan? Kenapa? Kita percaya vaksin itu bisa mengatasinya. Artinya ketakutan lebih kepada saya ini terbatas, Anda terbatas. Nah makanya berita yang dibawa oleh malaikat adalah untuk menghilangkan akar dari ketakutan itu. Apa itu? Satu-satunya yang bisa membawa sukacita bagi setiap orang adalah apa yang bisa menghilangkan ketakutan. Apa yang bisa menghilangkan ketakutan itu adalah yang tidak terbatas. Maka kalau kita berbicara tentang Natal saudara-saudara, justru kadang-kadang kita membatasi sukacita Natal kita itu dengan hal-hal yang remeh-temeh. Wah, kalau Natal bisa kumpul dengan keluarga, sukacita. Makanya kan kalau ada tradisi, bukan saya bilang tradisi itu jelek ya saudaraku. Bukan, kan tradisi kalau Natal kan pulang ya, pulang kampung ya. Saya pernah pulang ke Medan pas Natal. Wah saya happy, kenapa? Saya nggak takut, kenapa? Karena banyak orang di jalan. Dan beberapa kali jumpa jemaat juga. Ya, oh Pak Pendeta, ya berarti senasib ya pulang kampung. Ya, ada pas sekali waktu jumpa kan, lagi pijit-pijitan di pom itu. Saya nggak ngerti, istri saya bilang, Pak itu kan jemaat kita. Wah, bagus ya, di pom pun mesra dia. Ya, bukan itu salah. Tapi ketika engkau meletakkan sukacita itu di situ, ketika itu nggak terjadi, Anda nggak sukacita. Oh ada orang meletakkan sukacita itu pada tukar kado. Ini khususnya anak-anak ya. Ya kalau orang tua enggak, kalau bisa enggak usah tukar kado. Karena hemat. Udah enggak usah ada sinterklas. Karena memang sinterklas yang bagi bangga. Orang tua yang habis duitnya membelikan kado untuk kasih sinterklas kasih anaknya. Ya, baru tahu kan sekarang yang dulu terima kado itu dari bapak mamamu. Bukan dari sinterklas, baik kali sinterklas itu. Ya. Saudara, kalau ini letak dasar sukacitanya, maka yang terjadi apa? Kalau ini nggak ada, nggak sukacita.
Atau mungkin saudaraku, oh kalau Natal itu pokoknya lagunya harus Natal semuanya. Kita bisa latihan kor, nyanyi bagus, ya kan? Kalau direkam tuh lip syncnya ini bisa bagus ya. Saya lihat saya sendiri lucu, suara saya bongor kok jadi nggak kelihatan gitu ya. Saudaraku. Oh kalau nggak ada itu nggak bagus, aduh nggak enak ini. Natal nggak bisa beli baju baru, nggak bisa pakai kostum, hilang. Atau saudara bahkan batasi apa? Yang saya ingin sampaikan poinnya adalah banyak kita meletakkan sukacita itu kepada hal yang palsu, yang nggak benar, yang nggak sejati. Padahal yang dibutuhkan tadi apa? Yang benar-benar bisa menghilangkan ketakutan. Apa yang diberitakan oleh malaikat? Pada ayat yang ke-11 dikatakan apa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Saya mau bertanya kepada kita, siapa sih yang tidak membutuhkan juru selamat di dunia ini? Saudara tahu kan juru selamat? Juru selamat, apa yang saudara sering dengar juru? Juru kunci ya. Juru kunci. Juru kunci berarti orang yang pegang kunci. Kalau Anda pengen masuk situ, harus panggil juru kunci. Apa? Juru apa? Ya. Juru matematika, itu guru bukan juru. Juru apa? Juru? Ya, juru masak. Jadi kalau Anda mau apa aja masak, ya itu juru masak, tukang masak. Bisa dia masak. Kalau baru misalnya Indomie belum juru. Baru misalnya Indomie itu pun gosong, belum. Juru selamat, saudara, siapa yang tidak membutuhkan keselamatan? Namanya juru selamat itu bukan berbicara Anda gak mati, bukan hanya itu. Orang mau merintis usaha, pengen dia selamat. Karena selamat itu pengennya sukses, berhasil. Orang mau menikah, butuh selamat pernikahannya. Orang mau jalan, butuh selamat. Orang sakit, butuh selamat. Ya, bukan selamat yang jualan apa itu, selamat. Saudara, artinya tidak ada satu orang pun dari lapisan manapun yang tidak butuh selamat. Maka tadi setiap orang mempunyai ketakutannya sendiri-sendiri. Maka setiap orang membutuhkan dalam bagian itu penyelamat. Dan ini disampaikan oleh malaikat apa? Juru selamat. Berarti si A butuh, ini ada juru selamatnya. Ini ada juru selamatnya. Saudara, kenapa ini bisa menjadi satu jawaban? Saudara, saya ketika merenungkan Natal itu ya, kadang-kadang kita kan terlalu menjadikan ini satu rutin ya, perayaan-perayaan istilahnya ritual gereja. Saya membayangkan Natal itu sesuatu yang gimana ya, luar biasa. Saya susah membayangkannya. Karena Allah itu Allah yang nggak terbatas. Allah yang tidak terbatas. Sekarang Allah yang tidak terbatas itu mau membatasi dirinya. Dalam apa? Dalam kelahiran seorang bayi. Terbatas dong. Ya, emang bayi langsung bisa selfie kayak di iklan? Enggak kan? Terbatas dong. Kemudian bukan hanya itu. Lahirnya di mana? Di tempat yang paling sederhana. Saudara perhatikan, dari yang tidak terbatas mau menjadi terbatas. Ya. Kemarin saya ada khotbah di salah satu persekutuan, saya katakan dari yang tertinggi, yang susah dipahami, yang susah dimengerti, mau turun menjadi rendah supaya bisa dimengerti. Sehingga saudara, ketika malaikat menyampaikan, aku memberitakan kesukaan besar kepada semua bangsa,
Bangsa-bangsa berarti saudara-saudara yang terbatas itu apa kesukaan besarnya? Karena Allah yang tidak terbatas itu mau datang untuk menyelamatkanmu yang terbatas. Sudah pegang ke prinsip kebenaran ini. Allah yang tidak terbatas dalam apapun datang ke dunia ini untuk apa? Menyelamatkan saya dan saudara yang tidak terbatas. Tentang penyertaan, tentang Immanuel nanti tanggal 24 saya akan bahas lebih dalam. Tapi saya mau sampaikan prinsip ini. Allah yang tidak terbatas itu datang ke dunia menjangkau juga tanpa batasan. Baik sosial maupun geografi. Termasuk antar generasi. Sudah saya membayangkan yang sederhana. Karena Tuhan Yesus lahirkan di kandang domba. Dan beritanya ini kepada siapa? Gembala. Saudara bayangkan kalau beritanya beda. Hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat. Kemudian di mana? Itu di kota Yerusalem. Di istananya Herodes. Kira-kira gembala bagaimana ya? Oh iya ya. Ya dia gak mungkin datang ke istana. Tapi Allah yang tidak terbatas itu lahirnya di mana? Di Bethlehem. Di mana itu? Tandanya apa tadi tanda ayat yang ke-12? Di Palungan. Palungan dekat enggak dengan gembala? Dekat ya. Tiap-tiap harinya dia kalau ngandangin itu ada palungan, tempat makan domba. Bukan yang asing. Jadi termasuk bagi para gembala pun. Allah yang tidak terbatas itu mau merendahkan ke sana. Saudaraku. Saudara, saya dan saudara terbatas. Allah tidak terbatas datang kepada saudara. Saya sangat senang mengutip ayat ini. Karena prinsip yang sebenarnya harus mengemuka di Natal. Apa dikatakan dalam Filipi ini? Ayat 5 sering kita kutip ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pertanyaan saya, pikiran yang mana? Perasaan yang mana? Yang Anda sekarang alami. Yang sekarang sudah menjadi hidup Anda. Perasaan yang mana? Pikiran yang mana? Saudara, ayat 6 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, oke. Saya baca langsung yang ayat 7 ya. Telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu pikiran perasaan Allah. Berarti apa pikirannya? Dari yang tinggi dia mau rendah. Pikiran kita apa? Kalau pikiran kita? Pikiran kita, pikiran kita mungkin saudara enggak ya. Saya sebagai manusia pikirannya apa? Dari yang rendah pengen tinggi. Ada yang tidak pengen naik gaji? Dari yang kecil ke besar ada? Enggak ada ya? Oh, saya enggak pengen naik gaji. Naik kelas aja. Orang berpikir dari yang rendah ke tinggi. Kesuksesan duniawi juga sama, dari rendah ke tinggi. Oh dia sekarang, dia sudah jadi pemimpin di sana. Wow, hebat ya. Tapi prinsip Natal bukan gitu. Dari yang tinggi, rendah. Saudaraku, ketika saya dan saudara berbicara Natal, semestinya ini yang menjiwai kita. Allah yang tidak terbatas menjadi sama dengan saudara dan saya yang terbatas. Maka di sini saya katakan kedatangan juru selamat itu Tuhan Yesus Kristus sungguh membawa keselamatan, bukan saja kepada sekelompok orang, bukan. Itu karena Kristus mau merendahkan diri, bukan pada satu kelompok orang, bukan kepada satu generasi, bukan. Tapi kepada semua kelompok orang, kepada semua bangsa, kepada semua generasi.
Tapi di ujung saya tulis, ya, yang mau percaya dan menerimanya. Yalah, kalau nggak mau percaya bagaimana? Ya kan? Saudara kasih orang apapun, kalau orang itu nggak mau menerima, orang itu nggak akan pernah mengalaminya. Tapi ketika kita menerima, kita mengalaminya. Saudara, pertanyaan saya, apakah selama ini Anda benar-benar memahami kebenaran ini? Sukacita Natal itu hanya ada pada dan di dalam Kristus. Di luar itu sukacita palsu. Sekali lagi, sukacita Natal hanya ada pada dan di dalam Kristus. Hari-hari ini itu diuji, saudaraku. Nggak bisa ke gereja, aduh saya nggak ada sukacita Natal. Nggak bisa beli baju baru, aduh saya nggak bisa sukacita. Aduh biasanya saya kalau Natal itu, pokoknya kumpul-kumpul, bisa makan-makan. Sekarang nggak sukacita. Kalau itu yang kamu katakan berarti kamu belum mengalami sukacita Natal. Yang sebenarnya. Yang bisa membuat saya dan saudara sungguh-sungguh sukacita itu Kristusnya. Mau nggak kumpul tetap sukacita, mau tidak ada pesta tetap sukacita, mau nggak bisa mungkin barbecue tetap sukacita, mau nggak bisa pulang kampung tetap sukacita, mau nggak bisa pakai baju baru di gereja tetap sukacita. Karena Kristus, bukan yang lain. Dan saya mau katakan sekali lagi, hari-hari ini itu diuji. Masa corona ini maksud saya. Nah, apakah Anda masih melihat ada hal yang lain yang lebih berharga? Maka, saudara, ketika kita berbicara sukacita Natal, harusnya kita melihat kebenaran. Nah, sekarang saudaraku, kan ini sukacita besar untuk siapa? Seluruh bangsa. Betul? Berarti apakah semua bangsa sudah mengalaminya? Enggak usah semua bangsa terlalu besar ya. Apakah keluargamu sudah mengalami sukacita Natal? Lalu siapa yang akan menyampaikannya? Kalau saudara membaca ayat seterusnya, itu sampai ayat yang ke-20, gembala ini akhirnya menceritakan apa yang dilihat. Menceritakan, saudaraku. Maka saudara sebenarnya bagaimana gembala ini bisa menceritakan? Ya, ayat 20 saya baca. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji Allah dan memuji dan memuliakan Allah. Apa dikatakan? Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Artinya saudaraku dan kita semuanya semestinya kita memiliki pengenalan, kita mengalami betul sukacita Natal itu, maka saya dan saudara bisa menceritakannya kepada yang lain. Kalau enggak nanti ada yang ngomong, ya malam ini Natal tahun ini kayaknya enggak seru ya, enggak sukacita. Kalau Anda belum mengalami, Anda akan jawab ini, iya saya juga merasakan ada yang kurang karena Anda belum mengalami. Tapi kalau Anda mengalami sukacita Natal, ada orang bilang, kayaknya Natal ini enggak sukacita. Oh salah, justru hari-hari ini kita sukacita. Karena Kristus datang untuk kita semuanya. Saudara, maka saya mau katakan saudaraku, ketika kita merayakan Natal, semestinya hanya satu yang berharga. Siapa? Kristus. Ya, jangan Kristusnya jadi lupa. Ya, Kristus yang berharga. Tidak ada yang lebih berharga dari itu. Maka masa-masa Natal semestinya menjadi satu perenungan bagi kita. Saudara, yang terakhir, bagaimana saya dan saudara bisa bersaksi dengan sukacita kepada orang lain? Ya, harus saya dan saudara yang terlebih dahulu mengalami sukacita. Saudara, ketakutan dimiliki oleh orang sepanjang zaman. Kadang kita berpikir bagaimana cara menghilangkannya, mengalahkannya. Hari ini Tuhan boleh menyapa kita. Tuhan yang paling mengerti jalan keluarnya. Bukan seperti yang Anda dan saya pikirkan. Dia mengerti. Dan jalan yang paling beresiko pun dia tempuh. Apa itu? Dia yang tinggi mau turun untuk menyelamatkan saya dan saudara.
Mari kita tundukkan kepala kita. Saya tidak tahu ketakutan apa yang engkau sedang alami hari ini. Kesehatankah? Keluargakah? Masa depankah? Ekonomikah? Atau ketakutan apa yang engkau hari ini alami? Mari datang kepada Tuhan. Tuhan, saya menyadari saya orang yang sangat terbatas. Sehingga saya sering takut tentang banyak hal. Tapi hari ini Tuhan boleh menyapa kami. Bahwa Engkau yang tidak terbatas itu sudah datang dan melawat serta mau menolong kami. Jangan biarkan kami tetap berkeras hati, melihat, mengandalkan diri sendiri, dan selalu melihat keadaan kanan kiri. Tapi biarkan kami fokus kepadamu, Engkau yang telah datang sebagai juru selamat kami. Karena bagimu tidak ada yang mustahil. Saudara, mari kita bersama-sama dengan sikap doa kita angkat pujian ini. Tuhan yang lebih tahu, Tuhan yang lebih mengerti bagaimana Dia menolong saya dan saudara. Dan itu Dia sudah lakukan, sedang dan akan Dia lakukan buat saya dan saudara. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Engkau yang lebih tahu, Amin Tuhan. cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Katakan sekali lagi bersama-sama. Engkau yang lebih tahu. Sudah sadar untuk bangkit berdiri. Cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Saudara, apakah pujian ini menjadi satu imanmu dalam hidupmu? Di masa Natal ini, berita besar, kesukaan besar Tuhan sudah berikan kepada kita. Apakah engkau masih fokus dirimu sendiri dan kondisimu? Buka hatimu. Biarkan yang tidak terbatas itu, yaitu Tuhan, benar-benar menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Bapa di surga, Engkau melihat setiap kondisi kami masing-masing. Engkau juga mengenal kami.
ketakutan-ketakutan apa yang sedang melanda kami pribadi lepas pribadi. Mungkin ada teman-teman kami yang bergumul dan sudah melihat jalan buntu. Mungkin ada teman-teman kami yang sudah mau menyerah. Tapi hari ini Tuhan, Engkau boleh mengingatkan kepada kami, Engkau boleh menyapa, bahkan Engkau boleh menyatakan pengharapan kepada kami. Aku lebih mengerti tentang dirimu. Tuhan tahu bagaimana cara menolong kami, bahkan bukan hanya kami pribadi-pribadi, tapi menyelamatkan dunia ini Engkau sudah kerjakan. Jangan biarkan kami hari ini tidak percaya dengan sepenuh hati kepadamu. Tuhan pimpin kami semuanya untuk kami boleh memegang kebenaran firman ini, bahwa Tuhan tidak pernah gagal dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan selalu menepati janji-Mu. Tuhan, kami juga hari ini boleh berdoa buat bangsa negara kami. Dalam situasi belakangan ini ya Tuhan, kami juga mau percayakan kepadamu bahwa Tuhan tahu cara menolong bangsa ini. Tuhan tahu cara menyelamatkan bangsa ini. Kami sebagai orang percaya, kami ingin melakukan bahagian kami. Dan kami ingin mempercayakan sepenuhnya kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu hari ini. Biarkan kami bisa seperti gembala-gembala itu, yang mengalami terlebih dahulu sukacita itu. Sehingga kami boleh bisa memberitakannya, menceritakannya kepada orang-orang sekeliling kami. Sukacita besar itu, sehingga kami tidak larut dalam ketakutan kami. Terima kasih Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kata ku percaya Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu.